6 kilogram emas adalah harga diriku. Tapi malam pertama itu, aku menemukan fakta mengerikan yang membuatku mempertanyakan segalanya, bahkan harga nyawaku sendiri. Aku, Rani Saraswati, adalah seorang gadis biasa dari desa kecil di Kebumen. Setiap hari, aku membantu ibuku, Bu Siti, menanam padi dan memasak makanan sederhana untuk keluarga kami. Ayahku, Pak Darto, adalah seorang buruh tani yang bekerja keras setiap hari demi menafkahi keluarganya. Meski hidup kami tak pernah kaya, ada rasa bahagia yang mendalam dalam kesederhanaan ini. Namun, semua itu mulai berubah ketika panen tahun lalu gagal karena hujan deras yang tak kunjung reda selama berminggu-minggu. Pada awalnya, kami hanya menganggapnya sebagai cobaan biasa. Tapi, utang-utang mulai menumpuk. Kami harus meminjam uang dari tetangga dan rentenir lokal hanya untuk bertahan hidup. Ibu sering menangis diam-diam di dapur, sementara ayah hanya duduk termenung di depan rumah dengan rokok kretek murah di tangannya. Mereka tidak pernah meminta apapun dariku secara langsung, tapi aku tahu mereka sedang menanggung beban berat. Itulah kenapa aku merasa bersalah setiap kali aku melihat mata lelah mereka. Lalu, pada suatu sore, datanglah kabar yang sepertinya akan mengubah segalanya. Seorang pria asing bernama Sultan Faris Al-Mansur, seorang pengusaha kaya dari Arab Saudi, tertarik untuk menikahiku. Kabar itu disampaikan oleh kerabat jauh kami yang tinggal di Jakarta. Katanya, Sultan Faris sedang mencari istri dari Indonesia, dan nama Rani Saraswati masuk ke dalam daftar calonnya. Awalnya, aku pikir ini hanya lelucon atau cerita bohong belaka. Tapi nyatanya, seminggu kemudian, sebuah surat resmi datang ke rumah kami, lengkap dengan foto pria berkumis tipis dan berjas elegan yang tampak begitu asing bagiku. "Rani, ini kesempatan emas," kata ibu dengan nada bergetar. "Keluarga kita bisa lepas dari semua utang ini." Aku hanya diam, menatap foto itu tanpa ekspresi. Jujur saja, aku sama sekali tidak merasa antusias. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia jika pernikahan ini terasa seperti transaksi? 6 kilogram emas. Itulah maharnya. Angka yang begitu besar sehingga membuat kepala ayah dan ibu berputar-putar penuh harap. Tapi bagi aku, angka itu hanya menambah beban di hatiku. "Apa kau mau menikah dengan orang asing yang bahkan belum pernah kau temui?" Kami duduk di atas tikar usang di ruang tamu, sambil mendengarkan suara jangkrik dari halaman belakang. "Rani, hidupmu tidak hanya soal cinta," jawab ibu dengan nada lembut namun tegas. "Kadang, kita harus mengorbankan sesuatu demi keluarga. Apakah kau ingin melihat ayahmu bekerja lebih keras lagi sampai tubuhnya hancur? Atau ibumu menjual barang-barang terakhir yang kita miliki?" Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang. Di sudut mataku, aku tahu ibu benar. Keluarga kami sedang berada di ambang kehancuran, dan aku satu-satunya harapan mereka. Tapi jauh di dalam hatiku, ada bagian diriku yang menolak ide ini. Aku ingin menikah karena cinta, bukan karena mahar. Aku ingin hidup dengan seseorang yang memilihku karena siapa aku, bukan karena aku bisa memberikan solusi atas masalah finansialnya. Namun, tekanan dari keluarga semakin besar. Mereka bilang, pernikahan ini adalah jawaban atas doa-doa kami selama ini. Bahwa Sultan Faris adalah anugerah Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga kami. Bahwa aku harus bersyukur dan menerima nasib ini dengan lapang dada. Akhirnya, setelah berhari-hari bergulat dengan perasaanku sendiri, aku menyerah. Aku mengatakan ya pada pernikahan itu. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tidak punya pilihan lain. Hatiku terasa kosong saat aku menandatangani kontrak pernikahan di hadapan notaris yang didatangkan dari Jakarta. Mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha tersenyum agar ayah dan ibu tidak khawatir. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari pernikahan itu. Aku mengenakan kebaya putih yang dipinjamkan oleh bibiku, dengan riasan sederhana yang dilakukan oleh tetangga. Di depan tamu undangan yang memenuhi halaman rumah kami, aku berdiri di samping pria yang bahkan belum pernah kuajak bicara sebelumnya. Sultan Faris tampak sangat berbeda dari fotonya. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan caranya berbicara begitu formal. Tidak ada kehangatan di sana. Hanya bisnis. Saat acara usai, aku harus meninggalkan rumahku, keluargaku, dan kehidupanku di Kebumen untuk mengikuti suamiku ke Arab Saudi. Di dalam mobil yang membawa kami menuju bandara, aku memandang keluar jendela, melihat sawah-sawah yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Tapi entah kenapa, hatiku berkata bahwa ini bukanlah awal yang bahagia.
Pesawat mendarat di Bandara Riyadh dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Aku, Rani Saraswati, menghela napas panjang saat roda pesawat menyentuh landasan. Di luar jendela, matahari bersinar begitu terang hingga membuat tanah gersang di sekitar bandara tampak seperti permukaan bulan yang tandus. Ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan Indonesia, dan rasanya seperti berada di planet lain. Segalanya terasa asing, udara kering yang menusuk hidung, bahasa Arab yang terdengar di setiap sudut, dan orang-orang yang berjalan cepat dengan wajah tertutup cadar atau jubah putih. Sultan Faris, suamiku yang baru, tidak banyak bicara selama penerbangan. Dia duduk di kursi dekat jendela, sesekali membaca dokumen-dokumen penting dari tas kulit hitamnya. Aku sendiri hanya diam, menatap awan-awan yang bergulung di luar jendela sambil mencoba menenangkan gejolak dalam hatiku. Setiap kali aku melihat wajahnya, ada rasa canggung yang tak bisa kujelaskan. Dia tampak sangat profesional, seperti seorang bos perusahaan besar yang sedang menjalankan urusan bisnis. Bukan sebagai seorang suami. Setelah melewati prosedur imigrasi yang cukup rumit, kami disambut oleh rombongan pelayan istana yang datang dengan mobil-mobil mewah. Sultan Faris berbicara singkat kepada salah satu pria berjas hitam yang sepertinya menjadi asistennya. Namanya Karim, katanya. Pria itu tampak ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa kurang nyaman. Mungkin karena dia terlalu formal, atau mungkin karena dia terus-menerus melirik ke arahku seperti sedang menilai barang langka. Kami tiba di sebuah istana megah yang terletak di pinggiran kota. Bangunan itu begitu besar sehingga terlihat seperti istana dalam dongeng. Dinding-dindingnya dilapisi marmer putih yang berkilauan, dan pintu-pintunya dihiasi ukiran emas yang indah. Saat aku masuk, aku langsung disambut oleh para pelayan wanita yang mengenakan abaya hitam panjang. Mereka tersenyum hormat kepadaku, tapi senyum mereka terasa kosong, seperti topeng yang dipaksakan. "Selamat datang di rumahmu, Nyonya," kata salah satu pelayan dengan bahasa Inggris yang fasih. "Semoga Anda beda tinggal di sini." Aku hanya mengangguk, tidak yakin harus berkata apa. Istana ini memang indah, tapi entah kenapa, aku merasa seperti tamu yang tidak diundang. Semua orang memperlakukanku dengan hormat, namun ada jarak yang sulit dijelaskan. Seperti aku bukan bagian dari keluarga mereka, melainkan hanya objek dekorasi yang harus dijaga agar tetap terlihat baik. Malam pertama di istana terasa begitu sunyi. Aku diberi sebuah kamar besar yang penuh dengan furnitur mewah dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Tempat tidurnya lebar, dengan selimut sutra yang halus. Tapi meski semuanya terlihat sempurna, aku tidak bisa merasa nyaman. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sebuah perasaan bahwa aku tidak benar-benar diinginkan di sini. Saat malam semakin larut, aku mendengar suara langkah-langkah kaki di koridor. Aku pikir itu Sultan Faris yang akhirnya datang untuk menemuiku. Tapi ternyata, itu hanya salah satu pelayan yang membawa segelas susu hangat untukku. "Tuan Sultan sedang rapat penting," katanya dengan nada sopan. "Dia mungkin tidak akan kembali sampai larut malam." Aku hanya tersenyum tipis, meski dalam hati aku merasa kecewa. Jadi, inilah pernikahan yang aku bayangkan? Suamiku lebih memilih bekerja daripada menghabiskan waktu bersamaku? Aku mulai bertanya-tanya apakah dia sama sekali peduli padaku, atau apakah aku hanya bagian dari rencana bisnisnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai berusaha beradaptasi dengan kehidupan baruku. Para pelayan mengajari aku tentang aturan-aturan istana, termasuk cara berpakaian yang sesuai dan jam-jam makan yang telah ditentukan. Aku juga mulai belajar beberapa frasa dasar dalam bahasa Arab, meskipun aku masih kesulitan mengucapkannya dengan benar. Sultan Faris jarang berada di istana. Dia sering pergi untuk rapat bisnis atau acara sosial, meninggalkan aku sendirian di tengah kemegahan yang dingin ini. Namun, ada satu hal yang mulai menggangguku. Ketika aku berjalan-jalan di koridor istana, aku sering melihat foto-foto wanita lain yang terpajang di dinding. Wanita-wanita itu mengenakan gaun elegan dan berpose dengan senyum manis di samping Sultan Faris. Siapa mereka? Apakah mereka mantan istri? Atau mungkin pacarnya? Rasa penasaranku semakin besar ketika aku menemukan sebuah ruangan kecil di ujung koridor yang tidak pernah dikunjungi siapapun. Pintunya selalu terkunci, tapi aku bisa melihat melalui celah-celah pintu bahwa ada banyak dokumen dan file di dalamnya. Apa yang disembunyikan Sultan Faris di sana? Dan kenapa aku merasa seperti ada rahasia besar yang belum diungkap? Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku memberanikan diri untuk menyelinap ke ruangan itu. Aku tahu ini berisiko, tapi rasa ingin tahuku sudah terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati-hati,
Aku menggunakan klip kertas yang kutemukan di meja kerja untuk membuka kunci pintu. Setelah beberapa menit berusaha, pintu itu akhirnya terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalam ruangan, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang tergeletak di atas meja. Aku membukanya dengan tangan gemetar, dan isinya membuat jantungku berdebar. Keng-keng. Di dalam kotak itu, ada beberapa dokumen resmi yang menyebutkan nama-nama wanita lain yang pernah dinikahi Sultan Faris. Semua wanita itu memiliki cerita yang sama, mereka dinikahi dengan mahar besar, tapi kemudian diceraikan dalam waktu singkat tanpa alasan yang jelas. Aku merasa seperti dunia runtuh di sekitarku. Jadi, aku bukan istri pertama? Apakah aku hanya salah satu dari banyak wanita yang dibeli oleh Sultan Faris untuk tujuan yang tidak jelas? Air mata mulai mengalir di pipiku saat aku menyadari bahwa pernikahan ini benar-benar hanyalah transaksi bisnis. Aku tidak lebih dari objek yang dibeli di pasar, tapi itu belum semuanya. Di pojok ruangan, ada sebuah monitor kecil yang terhubung ke CCTV. Aku menyalakannya dengan ragu-ragu, dan apa yang kulihat membuatku semakin terkejut. Rekaman itu menunjukkan Sultan Faris sedang bertemu dengan seorang wanita misterius di sebuah hotel mewah. Mereka tampak akrab, tertawa bersama, dan bahkan bergandengan tangan. Siapa wanita itu? Apakah dia kekasih jalab Sultan Faris? Aku segera mematikan monitor itu dan meninggalkan ruangan dengan hati yang hancur. Kini, aku tahu bahwa pernikahanku ini bukan hanya tentang mahar 6 kilogram emas. Ada rahasia-rahasia gelap yang belum terungkap, dan aku harus mencari tahu lebih banyak jika ingin bertahan di tempat ini. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh dokumen-dokumen dan rekaman CCTV yang kudapati di ruangan terlarang tadi malam. Aku berbaring di tempat tidur lebar dengan selimut sutra yang seharusnya membuatku nyaman, tapi tubuhku gemetar seperti daun kering diterpa angin. Setiap kali aku menutup mata, wajah Sultan Faris dan wanita misterius itu langsung muncul dalam pikiranku. Apakah dia benar-benar mencintai wanita itu? Dan apa artinya semua ini bagiku? Aku tahu bahwa aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti biasa tanpa mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuiku. Tapi, hatiku juga berkata bahwa aku harus berhati-hati. Jika Sultan Faris mengetahui bahwa aku telah menyelinap ke ruangan itu, entah apa yang akan terjadi padaku. Mungkin dia akan marah besar, atau bahkan menceraikanku. Aku belum siap untuk menghadapi konsekuensi itu. Tepat saat fajar mulai menyingsing, pintu kamarku terbuka perlahan. Aku terlonjak dari tempat tidur, jantungku berdebar kencang. Tapi ternyata, itu hanya salah satu pelayan istana yang membawa teh hangat untuk sarapan pagi. Dia tersenyum ramah, meski aku yakin dia bisa melihat lingkaran hitam di bawah mataku. Karena kurang tidur, Nyonya Rani, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada lembut. Wajah Anda tampak sangat pucat. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menyembunyikan kegelisahanku. Ya, aku hanya kurang tidur, jawabku sambil memaksakan senyum. Pelayan itu tidak bertanya lebih lanjut. Tapi aku bisa merasakan tatapannya yang penuh rasa penasaran sebelum dia meninggalkan kamarku. Setelah sarapan, aku memutuskan untuk menjelajahi istana lebih jauh. Aku berpura-pura ingin menikmati udara segar di taman belakang, padahal sebenarnya aku sedang mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang Sultan Faris. Aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya, seseorang yang mungkin bisa memberiku jawaban. Saat aku berjalan melewati koridor panjang yang dipenuhi lukisan-lukisan indah, aku melihat seorang pelayan wanita yang sering kulihat membersihkan perpustakaan istana. Namanya Lia, setidaknya begitu yang tertulis di name tag-nya. Dia tampak lebih ramah dibandingkan pelayan lainnya, dan ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa ia bisa menjadi teman bicara yang baik. Lia, panggilku pelan saat ia sedang menyapu lantai. Dia menoleh dengan cepat, tampak sedikit gugup. Maaf, apakah aku mengganggu? Dia menggeleng cepat. Tidak sama sekali, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Aku ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan untuk berbicara. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang istana ini. Apakah kamu sudah bekerja di sini lama? Lia tersenyum tipis, namun ada kilatan waspada di matanya. Ya, Nyonya. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Aku mengangguk, lalu berusaha membuat percakapan ini terdengar lebih alami. Pasti banyak hal menarik yang terjadi di sini selama waktu itu. Apakah ada cerita-cerita unik tentang Tuan Sultan? Dia terdiam sejenak, seolah ragu apakah harus menjawab pertanyaanku. Tapi akhirnya, dia berbicara dengan suara pelan. Tuan Sultan adalah orang yang sangat sibuk.
Nyonya. Dia jarang berada di istana, dan ketika dia di sini, dia selalu fokus pada pekerjaannya. Aku mengangguk lagi, tapi tidak puas dengan jawaban itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang wanita-wanita lain? Tanyaku hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa cemas. Lia menundukkan kepala, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar sedikit. Nyonya, lebih baik Anda tidak bertanya tentang hal-hal seperti itu, katanya dengan nada peringatan. Ini bukan urusan kita sebagai pelayan. Aku merasa kecewa, tapi juga semakin penasaran. Jelas, ada sesuatu yang disembunyikan di istana ini, dan Lia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Aku memutuskan untuk tidak memaksanya bicara lebih lanjut, tapi aku tahu bahwa aku harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban. Malam harinya, Sultan Faris akhirnya pulang ke istana. Dia masuk ke kamarku dengan langkah-langkah mantap, wajahnya seperti biasa, dingin dan formal. Aku hampir lupa bahwa ini adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Hati kecilku berharap bahwa dia akan berbicara denganku, mungkin mengatakan sesuatu yang romantis atau setidaknya menunjukkan bahwa dia peduli padaku. Tapi ternyata, aku salah besar. Kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang kemarin, katanya tanpa basa-basi. Suaranya datar, tanpa emosi. Kamu bisa tidur lebih awal jika ingin. Aku menatapnya, mencoba mencari jejak perasaan di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kekosongan. Seperti aku bukan manusia yang memiliki hati, melainkan barang yang harus dirawat agar tetap bersih dan berfungsi. Aku ingin bicara, kataku pelan, mencoba mengumpulkan keberanian. Dia mengangkat alisnya sedikit, tampak terkejut. Tentang apa? Aku menarik napas dalam-dalam. Tentang kita. Tentang pernikahan ini. Apakah kamu benar-benar ingin menikahiku? Atau apakah ini hanya soal bisnis? Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyumannya tidak sampai ke matanya. Rani, pernikahan ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dan aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya terdengar begitu dingin, begitu tanpa emosi. Aku tahu bahwa ini adalah kebenarannya, tapi mendengarnya langsung dari mulutnya membuat hatiku semakin hancur. Dan apa yang kamu inginkan? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia berjalan mendekatiku, matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku merinding. Aku ingin sesuatu yang bersih, tanpa komplikasi. Kamu adalah pilihan yang tepat untuk itu. Aku mundur selangkah, merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Jadi, aku hanya objek? Tanyaku dengan suara parau. Dia tidak menjawab. Alih-alih, dia berbalik dan meninggalkan kamarku tanpa sepatah kata pun. Aku duduk di tepi tempat tidur, air mata mengalir deras di pipiku. Hatiku terasa kosong, seperti seluruh dunia telah runtuh di sekitarku. Tapi di tengah kehancuranku, sebuah tekad mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban tanpa perlawanan. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang rahasia-rahasia istana ini, tentang wanita-wanita lain, dan tentang hubungan Sultan Faris dengan wanita misterius itu. Aku harus menemukan cara untuk melawan, untuk mendapatkan keadilan. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat dan mata yang bengkak karena menangis semalaman. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar kamarku terasa begitu menyilaukan, seperti mengolok-olok kegelapan dalam hatiku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Jika aku ingin bertahan di tempat ini, aku harus bangkit. Aku harus menemukan cara untuk melawan, tapi bagaimana caranya? Aku hanya seorang gadis desa dari Kebumen yang tiba-tiba dilemparkan ke dunia yang begitu asing dan rumit. Aku tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun di istana ini. Semua orang tampaknya takut pada Sultan Faris, bahkan para pelayan yang bekerja di sini. Namun, ada satu hal yang aku miliki, tekad. Dan aku tahu bahwa tekad itu bisa menjadi senjata yang kuat jika digunakan dengan bijak. Aku mulai dengan memperhatikan lebih dekat lingkungan sekitarku. Setiap hari, aku berusaha menjalin hubungan baik dengan para pelayan, meski mereka tampak canggung dan waspada ketika aku mencoba berbicara dengan mereka. Salah satu pelayan yang paling ramah adalah Lia, wanita muda yang kutemui beberapa hari lalu di koridor istana. Dia tampak simpatik padaku, meski dia juga tampak takut untuk membicarakan hal-hal sensitif. Lia, panggilku suatu sore saat ia sedang merapikan kamar tidurku. Kamu sudah bekerja di sini cukup lama, kan? Dia menoleh, tampak sedikit gugup. Ya, Nyonya. Aku tersenyum tipis,
berusaha membuat percakapan ini terasa lebih alami. Apakah kamu pernah mendengar tentang wanita-wanita lain yang pernah dinikahi Tuan Sultan? Wajah Lia langsung berubah pucat. Dia berhenti sejenak dari pekerjaannya, lalu menundukkan kepala. Nyonya Rani, saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, katanya cepat, suaranya bergetar. Aku tidak menyerah. Lia, aku tahu kamu mungkin takut. Tapi aku juga seorang korban di sini. Aku hanya ingin tahu apakah ada orang lain yang bisa membantuku. Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya berbisik pelan. Ada seseorang yang mungkin bisa Anda ajak bicara. Namanya Karim. Karim, tanyaku, terkejut. Asisten Sultan Faris? Dia mengangguk cepat. Ya, Nyonya. Dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Tuan Sultan. Tapi hari-hari, Nyonya, dia sangat loyal kepada Tuan Sultan. Aku mengangguk. Mencatat nama itu dalam hati. Meski informasi ini masih sangat samar, setidaknya aku memiliki titik awal untuk mencari jawaban. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencoba mendekati Karim. Pria itu selalu tampak sibuk dengan dokumen-dokumen penting di ruang kerja Sultan Faris, tapi aku memperhatikan bahwa dia sering datang ke dapur untuk minum kopi di pagi hari. Aku memutuskan untuk mendekatinya di sana, berharap bisa berbicara dengannya tanpa terlihat mencurigakan. Selamat pagi, Pak Karim, sapaku suatu pagi saat ia sedang menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Dia menoleh, tampak sedikit terkejut melihatku di dapur. Selamat pagi, Nyonya Rani. Ada yang bisa saya bantu? Aku tersenyum tipis, berusaha terlihat santai. Sebenarnya, aku hanya ingin belajar lebih banyak tentang budaya Arab. Kamu pasti tahu banyak hal tentang itu, kan? Dia tampak ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. Ya, Nyonya. Saya lahir dan besar di Arab Saudi. Kalau begitu, mungkin kamu bisa memberiku saran tentang bagaimana beradaptasi di sini, kataku, berusaha membuat percakapan ini terdengar alami. Karim tersenyum tipis, tapi ada sesuatu dalam matanya yang membuatku merasa ia tidak sepenuhnya percaya padaku. Nyonya Rani, Anda tampaknya sudah beradaptasi dengan baik. Istana ini sangat nyaman bagi Anda, bukan? Aku menundukkan kepala, mencoba menutupi rasa cemas yang mulai muncul. Jelas, Karim tidak akan mudah dibujuk untuk berbicara tentang rahasia-rahasia istana. Tapi aku tidak menyerah. Aku tahu bahwa aku harus bersabar dan mencari celah untuk mendapatkan informasi darinya. Selain mencoba mendekati Karim, aku juga mulai belajar bahasa Arab secara diam-diam. Salah satu pelayan wanita bernama Fatima, yang tampaknya kurang ketakutan dibandingkan yang lain, bersedia mengajariku beberapa frasa dasar. Aku tahu bahwa bahasa bisa menjadi alat yang kuat jika aku ingin memahami lebih banyak tentang apa yang terjadi di sekitarku. Kenapa kamu mau belajar bahasa Arab, Nyonya? Tanya Fatima suatu sore saat kami duduk di taman belakang istana. Aku tersenyum tipis. Aku ingin lebih mandiri. Jika aku bisa berbicara bahasamu, mungkin aku bisa lebih memahami orang-orang di sini. Fatima mengangguk, tapi ada kilatan kekhawatiran di matanya. Nyonya, hati-hati. Ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus terus maju. Meski langkahku terasa begitu berat, di tengah upayaku untuk mencari jawaban, aku juga mulai mengumpulkan bukti-bukti kecil yang mungkin bisa berguna di masa depan. Aku menemukan sebuah buku catatan tua di perpustakaan istana, yang berisi daftar nama-nama wanita yang pernah dinikahi Sultan Faris. Aku memotret daftar itu diam-diam menggunakan ponsel yang kubawa dari Indonesia. Aku juga berhasil mendapatkan salinan dokumen-dokumen resmi yang kudapati di ruangan terlarang itu. Setiap malam, aku menyimpan semua bukti itu di bawah kasurku, berharap bahwa suatu hari nanti aku bisa menggunakannya untuk melawan Sultan Faris. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan dari seseorang yang lebih berpengalaman, seseorang yang bisa membantuku menavigasi dunia hukum internasional. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, aku menyelinap ke ruangan terlarang lagi. Kali ini, aku menyalakan monitor CCTV dan mencoba mencari rekaman lain yang mungkin bisa memberiku jawaban lebih banyak. Di salah satu rekaman, aku melihat Sultan Faris sedang bertemu dengan wanita misterius itu di sebuah restoran mewah. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama seperti pasangan yang sudah lama saling mengenal. Siapa wanita itu? Apakah dia benar-benar kekasih jalab Sultan Faris? Dan kenapa dia bisa memiliki pengaruh begitu besar dalam hidupnya? Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Dengan bantuan Fatima, aku berhasil menemukan nama lengkapnya, Sarah Al-Farid.
Wanita itu ternyata seorang mantan model yang berasal dari keluarga kaya raya di Arab Saudi. Tapi ada rumor bahwa keluarganya sedang menghadapi masalah keuangan besar, dan Sarah diduga bekerja sama dengan Sultan Faris untuk melunasi utang-utang. Aku merasa seperti sedang memecahkan teka-teki yang rumit. Setiap potongan informasi yang kudapat membuat gambaran yang lebih jelas tentang siapa sebenarnya Sultan Faris dan apa motifnya. Tapi semakin banyak yang aku ketahui, semakin besar juga risiko yang harus aku hadapi. Namun, aku tidak takut. Aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupanku yang lama. Aku harus melawan, meski jalannya begitu sulit. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan keadilan, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua wanita yang pernah menjadi korban manipulasinya. Minggu-minggu berlalu, dan aku semakin dekat dengan kebenaran. Setiap malam, aku menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan terlarang itu, mempelajari dokumen-dokumen, rekaman CCTV, dan catatan-catatan lama yang kudapati. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan ini akan membawaku pada jalan seperti ini, sebuah misi untuk mengungkap rahasia gelap Sultan Faris Al-Mansur. Namun, semakin banyak yang aku ketahui, semakin kuat tekadku untuk melawan. Salah satu temuan terbesarku adalah rekaman percakapan antara Sultan Faris dan Sarah Al-Farid di sebuah hotel mewah. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama seperti pasangan kekasih. Tapi ada sesuatu dalam nada suara mereka yang membuatku curiga. Saat aku mendengarkan rekaman itu berkali-kali, aku mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya soal cinta atau asmara. Ada transaksi bisnis besar yang sedang mereka bicarakan. Keluargamu sudah melunasi separuh utangnya, kata Sultan Faris dalam rekaman itu. Tapi masih ada yang harus diselesaikan. Sarah menjawab dengan nada dingin, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Berapa lama lagi aku harus begini? Aku butuh lebih banyak waktu, jawab Sultan Faris tanpa emosi. Lagi pula, bukankah ini demi keluargamu? Rekaman itu menghantui pikiranku. Jadi, Sarah bukan hanya kekasih jalab Sultan Faris. Dia adalah korban manipulasinya, sama sepertiku. Keluarganya sedang menghadapi masalah keuangan besar, dan Sultan Faris menggunakan hal itu untuk memperdayainya. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum saat aku menyadari bahwa wanita itu juga hanyalah objek dalam rencana liciknya. Namun, aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam rasa iba. Aku tahu bahwa aku harus menggunakan informasi ini untuk melawan. Tapi bagaimana caranya? Aku hanya seorang gadis desa dari Kebumen yang tidak memiliki pengalaman di dunia hukum internasional. Meski begitu, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Aku harus mencari bantuan dari seseorang yang bisa dipercaya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di taman belakang istana dengan buku catatan tua yang kudapati di perpustakaan, Lia datang mendekatiku dengan langkah pelan. Wajahnya tampak cemas, tapi dia berbicara dengan suara rendah yang penuh urgensi. Nyonya Rani, katanya, saya ingin membantu Anda. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Membantu? Apa maksudmu? Dia menundukkan kepala, lalu berbisik. Pelin, saya tahu apa yang Anda lakukan. Saya melihat Anda menyelinap ke ruangan terlarang beberapa kali. Dan saya tahu bahwa Anda sedang mencoba melawan Tuan Sultan. Aku merasa nafasku tercekat. Jadi, Lia telah memperhatikanku selama ini? Aku tidak tahu apakah aku harus marah atau lega. Tapi kemudian aku melihat kilatan keberanian di matanya. Dia serius ingin membantuku. Kenapa kamu mau membantu aku? Tanyaku hati-hati. Lia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. Karena saya juga korban, Nyonya. Saudara saya pernah menjadi salah satu istri kontrak Tuan Sultan. Dia diceraikan tanpa alasan yang jelas, dan hidupnya hancur setelah itu. Jantungku berdebar kencang. Jadi, Lia memiliki alasan pribadi untuk membencinya. Ini adalah kesempatan bagiku untuk bekerja sama dengannya. Aku membutuhkan bantuanmu. Kataku Pelin. Kamu tahu lebih banyak tentang istana ini daripada aku. Bisakah kamu membantuku menemukan cara untuk melawan dia? Lia mengangguk cepat. Ya, Nyonya. Tapi kita harus sangat hati-hati. Tuan Sultan punya mata dan telinga di mana-mana. Dengan bantuan Lia, aku mulai mengumpulkan lebih banyak bukti. Kami menemukan surat-surat resmi yang menunjukkan bahwa Sultan Faris telah menikahi puluhan wanita selama bertahun-tahun, semuanya dengan mahar besar. Setiap wanita itu diceraikan dalam waktu singkat tanpa alasan yang jelas. Beberapa dari mereka bahkan menghilang tanpa jejak setelah pernikahan mereka berakhir. Aku juga berhasil mendapatkan nomor telepon seorang pengacara internasional bernama Jonathan Lee, yang direkomendasikan oleh salah satu kerabat jauh di Jakarta.
Aku menghubunginya secara diam-diam menggunakan ponsel yang aku simpan di bawah kasurku. Jonathan ternyata sangat responsif. Dia setuju untuk membantu setelah aku memberitahunya tentang situasiku dan mengirimkan foto-foto dokumen serta rekaman CCTV sebagai bukti awal. Ini adalah kasus yang sangat serius. Nyonya Rani, kata Jonathan dalam panggilan telepon pertama kami. Anda harus sangat berhati-hati. Jika Sultan Faris mengetahui bahwa Anda sedang mengumpulkan bukti, dia bisa bertindak agresif. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihatku. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa terus diam. Aku harus melawan. Jonathan memberiku instruksi detail tentang apa yang harus kulakukan. Dia memintaku untuk terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk testimoni dari para wanita yang pernah menjadi korban Sultan Faris. Dia juga menyarankan agar aku mencoba mendekati Sarah Al-Farid, karena dia mungkin memiliki informasi penting yang bisa menguatkan kasus kami. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kesempatan untuk bertemu Sarah secara langsung. Sultan Faris sedang pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, dan Sarah datang ke istana untuk mengambil dokumen-dokumen penting. Aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung, meski hatiku berdebar-debar karena gugup. Sarah, panggilku pelan saat dia sedang berjalan melewati koridor istana. Dia menoleh, tampak terkejut melihatku. Siapa kamu? Tanyanya dengan nada dingin. Aku Rani Saraswati, jawabku. Istri terbaru Sultan Faris. Sarah memandangiku dengan tatapan skeptis. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara pelan namun tegas. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Sultan Faris. Dan aku tahu bahwa kamu juga korban manipulasinya. Aku ingin kita bekerja sama untuk melawannya. Sarah terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu hanya salah satu dari banyak wanita yang dibeli olehnya. Aku menatapnya lurus-lurus. Karena jika kita tidak melawan, dia akan terus melakukan hal yang sama kepada wanita-wanita lain. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi bagian dari siklus ini? Sarah tampak ragu, tapi kemudian wajahnya berubah menjadi lebih lembut. Dia menghela napas panjang, lalu menggenggak. Baiklah, aku akan membantu. Tapi kita harus sangat hati-hati. Dengan bantuan Sarah, aku berhasil mendapatkan informasi lebih banyak tentang praktik-praktik ilegal Sultan Faris. Sarah memberitahuku bahwa Sultan Faris sering menggunakan uang hasil pernikahan untuk menutupi hutang-hutang bisnisnya yang besar. Dia juga memberitahuku tentang beberapa wanita lain yang pernah dinikahinya, termasuk saudara Lia yang hilang tanpa jejak. Setelah mengumpulkan semua bukti yang kami perlukan, aku dan Jonathan memutuskan untuk mengambil tindakan. Kami mengajukan gugatan resmi terhadap Sultan Faris atas dasar penipuan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Gugatan itu dilampiri dengan dokumen-dokumen, rekaman CCTV, dan testimoni dari para korban, termasuk Sarah dan saudara Lia. Awalnya, Sultan Faris tampak tidak peduli. Dia bahkan tertawa ketika salah satu pelayan memberitahunya tentang gugatan itu. Gugatan macam apa ini? Katanya dengan nada sombong. Tidak ada yang bisa menyentuhku. Tapi kemudian, media internasional mulai melaporkan kasus ini. Foto-foto dan dokumen-dokumen yang kami kirimkan ke wartawan menjadi viral di seluruh dunia. Nama Sultan Faris Al-Mansur menjadi sorotan publik, dan reputasinya sebagai pengusaha sukses runtuh dalam sekejap. Akhirnya, pengadilan internasional memutuskan untuk mengadili Sultan Faris atas semua tuduhan yang diajukan. Harta kekayaannya disita oleh pengadilan, dan dia dilarang menikah lagi tanpa persetujuan pengadilan. Sarah dan aku diberikan kompensasi besar atas penderitaan yang kami alami. Pengadilan internasional berlangsung selama beberapa minggu, dan setiap detik dari proses itu terasa seperti ujian bagi jiwaku. Aku duduk di ruang sidang yang besar dan dingin, mengenakan pakaian sederhana yang kubeli di pasar lokal. Di sampingku duduk Jonathan Lee, pengacara yang telah menjadi penopangku sejak awal perjuangan ini. Sarah juga hadir, duduk beberapa kursi di belakangku. Wajahnya tampak tegang, tapi ada kilatan keberanian dalam matanya. Kami semua tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk semua wanita yang pernah menjadi korban manipulasi Sultan Faris. Sultan Faris duduk di sisi lain ruangan, wajahnya masih terlihat dingin dan angkuh seperti biasa. Dia dikelilingi oleh tim pengacaranya yang berusaha membela reputasinya dengan argumen-argumen licik. Namun, kali ini dia tidak bisa menyembunyikan fakta-fakta yang telah kami ungkapkan. Dokumen-dokumen, rekaman CCTV, testimoni para korban, semuanya disusun dengan rapi dan disajikan kepada hakim-hakim yang memimpin sidang.
Tidak ada ruang bagi kebohongan atau pembenaran. Setiap kali aku melihat wajahnya di balik meja pembelaan, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa marah yang mendidih di dalam diriku, tapi juga ada sedikit kasihan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi begitu buta oleh kekuasaan dan materi hingga kehilangan kemanusiaannya? Aku mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Ini bukan tentang emosi lagi. Ini tentang keadilan. Nyonya Rani Saraswati, suara hakim membuyarkan lamunanku saat namaku dipanggil untuk memberikan kesaksian. Aku berdiri perlahan, menatap langsung ke arah hakim-hakim yang duduk di podium tinggi. Jantungku berdebar kencang, tapi aku tahu bahwa inilah saatnya untuk mengungkapkan kebenaran tanpa ragu. Aku mulai dengan ceritaku, tentang bagaimana aku dinikahi sebagai transaksi bisnis, tentang malam pertamaku yang penuh kehancuran, tentang rahasia-rahasia gelap yang kudapati di istana. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air tenang, menciptakan riak-riak yang tak terhindarkan. Aku bisa melihat ekspresi Sultan Faris berubah dari dingin menjadi cemas, meski dia mencoba menyembunyikannya. Ketika giliran Sarah untuk bersaksi, suasana di ruang sidang semakin tegang. Dia menceritakan bagaimana keluarganya ditekan secara finansial, bagaimana Sultan Faris mempermainkannya demi keuntungan pribadi. Suaranya bergetar saat dia berbicara tentang rasa malu dan ketidakberdayaan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Aku bisa melihat beberapa hakim menundukkan kepala, tampak tersentuh oleh kisahnya. Sidang berakhir dengan vonis yang membuat seluruh dunia berbicara. Sultan Faris Al-Mansur dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang diajukan, penipuan, eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik ilegal lainnya. Harta kekayaannya disita oleh pengadilan untuk digunakan sebagai kompensasi bagi para korban. Selain itu, dia dilarang menikah lagi tanpa persetujuan pengadilan, dan nama baiknya hancur di mata publik. Aku merasakan lega yang luar biasa saat mendengar putusan itu. Air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini adalah air mata kebebasan, keadilan, dan harapan. Aku akhirnya bisa bernapas lega setelah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan dan tekanan. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjalanan. Setelah sidang selesai, aku memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Harta kekayaan yang kudapatkan sebagai kompensasi dari pengadilan cukup besar, tapi aku tidak ingin hidup mewah seperti Sultan Faris. Sebaliknya, aku memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk sesuatu yang lebih bermakna. Aku mendirikan sebuah yayasan bernama Harapan Baru di desaku di Kebumen. Yayasan ini bertujuan untuk membantu wanita-wanita yang menjadi korban perkawinan lintas negara atau eksploitasi serupa. Kami memberikan pendidikan, pelatihan kerja, dan dukungan psikologis agar mereka bisa bangkit dari masa lalu dan membangun kehidupan baru. Lia dan saudaranya juga bergabung dengan yayasan ini, membantu mendukung misi kami dengan sepenuh hati. Selain itu, aku mulai menulis buku tentang pengalamanku. Judulnya adalah Dinikahi Sultan Arab Demi 6 Kilogram Emas, Kisah Perjuangan dan Kebangkitan. Buku ini aku dedikasikan untuk semua wanita yang pernah merasa tidak berdaya dalam situasi serupa. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa ada harapan bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Sarah juga menemukan kebahagiaan barunya. Setelah kasus ini usai, dia memutuskan untuk meninggalkan Arab Saudi dan pindah ke Eropa. Dia memulai karir baru sebagai aktivis hak asasi manusia, berbicara di berbagai forum internasional tentang bahayanya praktik-praktik ilegal seperti yang dilakukan oleh Sultan Faris. Kami tetap berhubungan baik, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan hidup yang baru. Beberapa bulan setelah kembali ke Indonesia, aku duduk di halaman depan rumahku yang sederhana, menatap sawah-sawah hijau yang telah lama kutinggalkan. Ibu dan ayah duduk di sampingku, senyum mereka terlihat begitu tulus dan penuh syukur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa aku akan kembali. Dalam keadaan seperti ini, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Apa rencanamu selanjutnya, Nak? Tanya ayah sambil memegang cangkir teh hangat. Aku tersenyum tipis, menatap langit biru yang cerah. Aku ingin terus membantu orang-orang, ayah. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang aku alami. Ebio, menggenggam tanganku erat-erat. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Rani. Kamu adalah kebanggaan kami. Hatiku terasa penuh saat aku mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bahagia. Bukan karena materi atau kemewahan, tapi karena aku berhasil menemukan makna sejati dalam hidupku. Aku bukan lagi gadis desa yang lemah dan tak berdaya. Aku adalah Rani Saraswati,
seorang pejuang, seorang penyintas, dan seorang pembawa perubahan. Di tengah keheningan sore itu, aku merasakan angin segar berhembus lembut di wajahku. Rasanya seperti pelukan dari alam semesta, memberiku kekuatan untuk melangkah ke masa depan yang penuh harapan. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tapi aku siap untuk menghadapi apapun yang datang kepadaku.